Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nel Nadia Hasan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan LKPD berbasis kearifan lokal yang berjudul Peduli Terhadap Warisan Budaya melalui tradisi pemeliharaan pusaka di Kampung Bali. LKPD ini disusun untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila fase B kelas 4 sekolah dasar. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan 4 hal utama, yaitu latar belakang pemilihan kearifan lokal, keterkaitannya dengan materi pembelajaran, keunggulan LKPD, serta contoh implementasinya di sekolah SD. Kearifan lokal yang saya pilih adalah tradisi pemeliharaan pusaka di Pasulkan Loka Ganda Sasmita yang lebih dikenal oleh masyarakat sebagai Kampung Bali. Tempat ini berada di Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut. Saya memilih tradisi tersebut karena dekat dengan lingkungan budaya lokal dan memiliki banyak nilai yang dapat dikenalkan kepada peserta didik. Tradisi pemeliharaan pusaka merupakan kegiatan merawat, membersihkan, dan menyimpan benda peninggalan leluhur seperti keris dan benda sejarah lainnya. Nah, kegiatan tersebut bukan sekadar menjaga kondisi fisik benda, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan terhadap sejarah dan warisan budaya. Selain tradisi pemeliharaan pusaka, kawasan Kampung Bali juga memiliki keunikan lain. Di dalam satu kawasan terdapat pura dan musola yang letaknya berdampingan. Nah, hal tersebut dapat menjadi contoh nyata bagi peserta didik mengenai nilai toleransi, kerukunan, dan sikap menghargai perbedaan. Tradisi ini juga mengandung banyak nilai karakter seperti tanggung jawab, kehati-hatian, kerjasama, rasa hormat, toleransi, serta kepedulian terhadap budaya. Nah, jadi alasan utama saya memilih tradisi ini adalah karena budaya lokal tidak hanya dikenalkan sebagai cerita atau informasi, tetapi dapat dijadikan sebagai sumber belajar untuk membentuk karakter peserta didik. Selanjutnya, tradisi pemeliharaan pusaka ini kemudian saya hubungkan dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4, khususnya pada topik peduli terhadap warisan budaya. Nah, materi dalam LKPD ini mencakup pengertian kearifan lokal dan warisan budaya, pengenalan Pasulkan Loka Ganda Sasmita atau Kampung Bali, lalu tahapan dalam tradisi pemeliharaan pusaka, serta nilai-nilai karakter yang terdapat di dalamnya. Pembelajaran ini juga dimulai dengan pertanyaan pemantik yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Misalnya, apakah peserta didik mempunyai benda yang dianggap berharga di rumah? Mengapa benda berharga perlu dirawat? Dan siapa yang bertanggung jawab menjaga warisan budaya? Nah, pertanyaan tersebut membantu peserta didik menghubungkan materi budaya dengan pengalaman mereka sendiri. Tujuan pembelajaran dalam LKPD ini juga mencakup 3 kompetensi. Yang pertama, dari aspek pengetahuan, peserta didik mengenal tradisi, tahapan pemeliharaan, dan nilai budaya. Lalu dari aspek sikap, peserta didik belajar bertanggung jawab, bekerja sama, berhati-hati, dan menghargai perbedaan. Sedangkan dari aspek keterampilan, peserta didik belajar mengamati, bertanya, berdiskusi, mempraktikkan cara merawat barang, dan mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi pendidikan Pancasila tidak hanya dipelajari melalui hafalan konsep, tetapi melalui contoh nyata yang ada di dalam lingkungan masyarakat. LKPD ini memiliki 4 keunggulan utama, yaitu konstekstual, aktif, aman, dan berorientasi pada pendidikan karakter. Yang pertama, LKPD ini bersifat konstekstual karena materi dan gambar yang digunakan berasal dari hasil observasi langsung terhadap budaya lokal. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih nyata dan dekat dengan kehidupan peserta didik. Nah, yang kedua, kegiatan dalam LKPD disusun secara aktif dan bertahap. Peserta didik tidak hanya membaca materi, tetapi mengikuti kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, berdiskusi, mempraktikkan, mempresentasikan, menyimpulkan, lalu mengerjakan latihan, dan melakukan refleksi. Nah, yang ketiga, LKPD ini memperhatikan aspek keamanan peserta didik. Jadi, peserta didik tidak diperbolehkan menyentuh atau membersihkan benda pusaka asli, tetapi praktik dilakukan dengan barang yang aman dan bisa digunakan seperti buku, alat tulis, tempat pensil, atau barang yang ada di kelas. Nah, yang keempat, setiap kegiatan dalam LKPD diarahkan untuk mengembangkan nilai karakter. Misalnya, saat berdiskusi, peserta didik belajar bekerja sama dan menghargai pendapat. Saat melakukan praktik, peserta didik belajar bertanggung jawab dan hati-hati. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh halaman kegiatan yang terdapat dalam LKPD. Kegiatan pertama
adalah ayo mengamati. Nah, di sini peserta didik mengamati gambar kegiatan pemeliharaan pusaka, kemudian mencatat benda, bahan, kegiatan, dan nilai karakter yang terlihat. Nah, setelah itu, pada kegiatan Ayo Menanya, peserta didik menyusun pertanyaan berdasarkan hal-hal yang belum mereka pahami. Kegiatan ini membantu meningkatkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis. Lalu pada bagian Ayo mengeksplorasi, peserta didik mempelajari beberapa unsur dalam tradisi seperti penggunaan air kelapa, air bunga, pengasapan, dan penyimpanan pusaka secara hati-hati. Nah, selanjutnya peserta didik melakukan kegiatan diskusi untuk menemukan nilai karakter dalam setiap peristiwa dan menghubungkannya dengan kehidupan di rumah maupun di sekolah. Peserta didik juga kemudian menyampaikan hasil diskusinya melalui kegiatan presentasi, lalu merangkum pemahamannya pada bagian Ayo menyimpulkan. Urutan kegiatan ini membantu peserta didik bergerak secara bertahap, mulai dari melihat fakta budaya, menyusun pertanyaan, memahami informasi, bekerja sama, sampai berani menyampaikan hasil belajarnya. LKPD ini dirancang dengan alokasi waktu 3 kali 35 menit. Pada 35 menit pertama, guru membuka pembelajaran dengan apresiasi dan pertanyaan pemantik. Guru kemudian menampilkan gambar atau video mengenai Kampung Bali dan tradisi pemeliharaan pusaka. Peserta didik mengamati dan menuliskan hasil pengamatannya pada LKPD. Lalu pada 30 menit kedua, peserta didik menyusun pertanyaan mengenai hal yang belum mereka pahami. Setelah itu, mereka mengeksplorasi tahapan tradisi dan berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan nilai karakter yang terkandung di dalamnya. Lalu pada 30 menit ketiga, peserta didik melakukan praktik aman dengan merawat barang pribadi atau barang kelas. Misalnya, membersihkan buku, merapikan alat tulis, atau mengembalikan barang ke tempatnya. Nah, setelah praktik, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi, membuat kesimpulan, lalu mengerjakan latihan dan mengisi refleksi. Dalam kegiatan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator. Guru membimbing diskusi, memastikan praktik dilakukan dengan aman, memberikan penguatan, serta melakukan penilaian terhadap pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa LKPD ini menjadikan tradisi pemeliharaan pusaka sebagai sumber belajar yang dekat dengan budaya lokal peserta didik. Nah, melalui LKPD ini, materi pendidikan Pancasila menjadi lebih hidup karena peserta didik tidak hanya mengetahui pengertian warisan budaya, tetapi juga belajar menerapkan nilai tanggung jawab, toleransi, kerjasama, kehati-hatian, dan kepedulian terhadap budaya. Kegiatan pembelajarannya juga dapat dilaksanakan secara bertahap dan aman sesuai dengan karakteristik peserta didik kelas 4 sekolah dasar. Pesan utama dari LKPD ini adalah bahwa mengenal budaya lokal merupakan langkah awal untuk menghargai, menjaga, dan melestarikan warisan budaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen pengampu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.